Holiday, holiday, holiday. Holiday, holiday. Boleh, boleh, boleh. Boleh kontrol, kontrol. Hud, holiday, hud, holiday. Masuk, masuk, masuk. Holiday sini, holiday. Holiday, holiday, hud. Jujur aja, jujur aja, jujur aja. Coba, ini gini. Begini, coba. Dengan mata sini, mata, pejam aja. Holiday, sini holiday. Ini holiday. Tak boleh. Boleh. Halo holiday. Mulai Fahri. Mulai. Ambil hand. Ini kan boleh. Rok. Masuk sekarang. Benih sekarang. Masuk sekarang. Tahu. Kita nohis. Ser biasa nohis. Ser benda aja. Tahu. Masak. Tangan head. Tapi belum masuk ya? Saya mulai dulu ya. Apa hari? Apa nunggu? Oh, jangan. Hari, my friend. Jangan. Hari. Ya. Bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf. Masuk. Mohon maaf atau kalau dalam bahasa Madura maforjan bola serati sumber sepon, atau jika boleh mohon maaf jika boleh terjemahkan. Kadang-kadang bahasa ini kan tidak bisa diterjemahkan langsung. Kadang-kadang artinya dulu belum artinya dulu. Ini mencoba ya.
Vin? Iki gabung lan. Ya apa? Mana? Baiklah aku Bukan menerjemahkan, ya tidak salah. Mohon maaf tanpa batas. Mengapa? Soalnya yang mestinya yang bukan saya. Satu, sudah minta izin atau minta restu kepada beberapa kali. Dan begini, bagaimanapun di sini, pondok lah, kalau kan ini kalau tahu, semua tahu bahwa salah satu tersebut mengurusnya kepada Balanyar Bangkala. Sepuh secara plus teknis ajaran. Antara kita kuning dan keluarga. Itu kalau tidak salah dari Banyuwangi. Cuman secara guru dulu dari Bangkala. Nah, dulu biasa terdengar istilah Banyuwangi dan Bangkala. Kami sekolah Bangkala. Ternyata setelah saya di wilayah Jawa Timur bagian dari Bangkalan sampai Sumatera, bahkan dari Lumajang ke Purwokerto, di timurnya itu tapal kuda, Jawa, di tapal kuda, kabupaten ditambah itu rata-rata berburu pada Bangkal. Jadi walaupun saya berburu banyak berburu Bangkal. Insya Allah Talang Sari pun sepuhnya di mana kali ini? Mana sepuhnya mana? Talang Sari sepuhnya dari mana? Di Lirboyo atau dari Jombang? Mana itu? Entah dari Jombang berpunya ke Banyuwangi. Ke Bangkalan, maaf, ke Bangkalan. Bangkalan. Di Talang Sari mana Talang Sari pasang? Lirboyo apa Jombang tidak tahu. Ini kan banyak. Talas mana sebagian tapi ada yang ini dulu yang biasa di apa? Di jalan istilah. Dari barat seperti Panji, Buduran, Pagar Semua ya. Sudah semua Pak ya. Sudah tahu. Itu lebih berbanding banget. Kalau dulu saya dengar ketika di Banyuwangi ke Bangka, di Bangkalan ada lagi Kerawi Bangka. Langsung ketemu ke Arab. Ketika kemuka ada lagi sesi pada. Andaikan saya tahu butuhnya seperti sekarang dan nuntut, oke. Mungkin rasanya perlu matur dulu pertemuan antara yang ke Mekah Sesin Pada, yang ke Jawa Kirui Banten, ke Muragi Halil, Ali Banyuwangi. Kalau Semenep ada yang langsung ke Luhur. Tapi karena beliau sudah wafat, kan sulit. Cuman rohnya ada. Yang jadi masalah sekarang, rohnya ada, orangnya tidak ada. Jadi sekarang yang kita banyakkan, kita bahas, tradisi berburu di seluruh Kabupaten Jawa Timur ini ke depan gimana? Mengapa saya bicara seperti itu? Sekarang menghadapi tinggal Lugujang, saya tidak tahu istilahnya, mungkin di acara-acara TV nanti. Bahkan kalau dihitung mulai tadi sampai nanti, ini ada yang menarik. Ada yang
lebih suka mengingat peristiwa G30. Ada yang tidak. Nah, ini runcingnya di sana. Mohon maaf Khalid ya. Ini dasar lah ya. Memang rasanya, cuma rasanya ada sedikit kerawanan. Kalau saya boleh menebak, tadi siang jam 1 ada acara yang dihadiri Hakimullah dan Ilahi. Tadi lagi jam 1 sampai jam 4, jam 3. Yang jelas kalau saya boleh menebak, Ilahi itu jelas menganggap bahwa peristiwa adalah skenario kudeta dari CIA. Amerika masuk ke Indonesia. Tapi nanti malam TV One lain lagi. Nanti malam katanya ada acara TV One nanti malam. Pemutaran G30 SPK. Akhirnya saya mikir-mikir, kalau orang jika tidak disayangkan tidak seimbang, dia kan tengah malam katanya. Kalau ini betul ya, kalau ya. Nah, ini saya mikir-mikir. Kalau teman-teman diajak ke wilayah geopolitik, khawatir membiaskan niat, hanya ngaji lah atau berguru minimal, itu ternyata diberi geopolitik. Tapi kalau tidak tahu, khawatir termakan oleh isu. Akhirnya saya mikir, kalau begini saja, walaupun saya orang kecil, durasis lah, yang jangkauannya paling-paling hanya di wilayah Jember Bondowoso yang kalau ada yang kenal, maksimal di pinggir timur lah. Ini rasanya perlu yang sudah sama-sama kenal. Apakah tidak bisa momen sekarang dijadikan waktu uji persatuan? Bagaimana ke depan menyikapi lawan-lawan kita? Siapa lawan kita? Ini saya tidak bisa menyebut istilah. Ada mengatakan Yahudi, ada mengatakan Zionis, ada mengatakan kapital, bahkan ada mengatakan Paul. Nah ini, ya. Nah, jadi saya tidak tahu. Biar tidak ke sana. Yang penting tradisi berwudu yang sudah tidak asing lagi, ini perlu dibahasakan. Mengapa perlu dibahasakan? Sekarang kalau dibanding dengan dulu sudah banyak perbedaan. Dulu di setiap kampung ada kiai Langkeren. Dan di sana ada kiai yang lebih besar, murok, yang alim kitab kuning. Itu biasanya atar kiai mungkin ada musyawarah yang sama kan seluruh. Mohon maaf kepada yang lebih jauh, ini saya ngambil di wilayah Suku saja. Sebagai ikon itu kitab Betul Hidayah sudah terkenal. Nah sekarang rasanya ini sudah hilang kitab Betul Hidayah, menjadi WA. Nah, ketika menjadi WA dan sebagai jadi nyambung dan gerakan. Ketika jadi gerakan ya macam-macam. Ada NUGL, ada yang satunya. Ada HDI, ada Banser. Bahkan tadi si Hakim dari CI, nanti mungkin tadi ada WA, ada sebut namanya dari Sunni asli. Nah itu akhirnya saya pikir ini apa tidak perlu disikapi, tidak perlu dibahasakan. Bagaimana kita biar teradu. Nah, ini masalah begini mungkin. Kita sudah mencoba. Tujuan Abdul Aziz ini menyampaikan streaming dan rangka mencari suasana kesatuan yang seperti dulu. Yang jika pranuklir berakhir tetap masih berjalan. Kan begini. Nanti ada mengatakan ada pranuklir katanya. Akhirnya perlu persiapan air dan makanan. Apa tidak perlu sekarang mulai mempersiapkan suasana persatuan? Rasanya perlu. Cuman apa? Ini kan panjang.
Mungkin kalau boleh menebak, airnya, mari siap air bersama. Tapi ketika siap air bersama, apa siap menyiapkan tuan air atau mencari sumber mata air yang paling aman? Yang paling aman dari sungai. Kalau digali aman atau tidak? Tapi kalau sekarang membuat semacam PDAM sendiri, apa boleh? Kan tidak boleh. Mari setiap desa menyiapkan air dari gunung, tampung sendiri, porsikan sawah, kebun dengan minuman, apa boleh? Kan tidak boleh. Kan tidak boleh. Soalnya ada PM dari pemerintah. Air. Demikian juga makanan. Mari membuat kelompok sendiri di seluruh Klaten agar kuat. Ini kan perlu khusus. Jangan-jangan dianggap monopoli, kan? Sejalan aja. Jadi kalau menurut saya, bagaimana kita ini membuat apa bahasanya ya? Ini Pak Menhemali nanti butuh bicara apakah semacam apalah. Ini agak sulit juga, punya begini. Satu sisi apa yang saya bahasakan ini itu beranda-ada. Mengapa? Masa mungkin mahasiswa saya ini mengharap agar di Besuki ada municipal yang diangkat. Tapi satu sisi pelajaran di sini mondok lah. Sebenarnya bukan ke saya, tapi karena dulu ada informasi mungkin entah dari leluhur ikatan darah saya atau guru saya di desa Panjenengan bisa berkontribusi pada suasana yang diterima di masyarakat. Mondok, bukan ke saya. Ya walaupun yang bicara ini Abdul Aziz, namanya bin Ali Hasan, cuman sebenarnya bukan ke Abdul Aziz, tapi ke suasana kesepuh yang dicari dulu. Ada nih, bisa ya. Suasana ini kan barang-barang dan senjata. Setiap orangnya harus makan, minum. Ya seakan-akan kudu ada persatuan kebutuhan seperti air, makan, sembako, perdagangan, pemasaran. Andai kan boleh membuat suku sendiri, bahkan bahasa sendiri. Tapi apa boleh jika mohon di wilayah Besuki Jawa Timur, jika memang paling banyak kontribusinya atau kontribusinya kepada provinsi lain, saya tidak bisa ngalam Jawa Timur ini. Gimana ya? Mohon saya tidak bisa ngalam Jawa Timur, walaupun katanya banyak dari Jawa Timur. Gimana ya? Nah, kalau sampai ke Padang nanti bisa ke Mekah nanti. Apa tidak perlu segera ada semacam kerjasama atau kerja bersama? Entah nanti sudah ada apa. Nah, cuma rasanya belum memunculkan istilah. Kalau saya dulu pernah menulis istilah bangsa baru malah. Memang bangsa baru ini mungkin banyak pertanyaan. Apa bangsa baru ini? Soalnya kalau bangsa yang asli dari kitab suci, Quran Karim, rasanya tujuan suku bangsa-bangsa di Arab. Cuman yang paling layak dihargai nanti yang paling takwa. Mungkin saja ada hukum. Nah, ketika bersaing, ketika benturan Barat Timur, Amerika Cina benturan, bangsa-bangsa. Ada fitrah manusia. Nah, rasanya diduga, bisa ditebak, nanti akan hancur. Jadi selama bangsa-bangsa Barat Timur nanti bertarung, bersaing, akan sama-sama hancur. Mengapa? Keluar dari fitrah. Bukan li ta'arofu. Tujuan ciptaan li ta'arofu ternyata main nuklir. Kan hancur, bisa tebak. Bukan meramal ini. Karena kita tahu kan hancur jika yang ngikut
ikut mereka, jangan-jangan kita lihat dari terlibat. Perlu ada semacam embrio bangsa yang baru ini. Atau begini saja, mohon ini didengar oleh intelijen dan Bais dan Bin. Kalau salah saya mohon dikritik langsung ya sekali. Itu kalau boleh, rasanya belum menyiapkan semacam bangsa baru. Tapi kalau bangsa dan dunia, suku baru atau tradisi baru. Cuman tradisi baru ini bukan tradisi baru-baru, tapi revitalisasi tradisi baru. Jadi kalau boleh, mohon pencinta Ki Khalil Bangkalan dan sebagainya, khususnya di wilayah Besuki, tanpa mengabaikan Selugiri, Butuan Panji, tanpa mengabaikan Syekh Nawawi dan Syekh Yasin Al-Fadani, perlu pemunculan suasana bangsa atau tradisi baru. Kenapa? Tradisi yang saling mengisi. Kelebihannya di Madura mungkin gerak cepat, katanya Qur'an langsung gerak. Yang Jawa kadang-kadang agak lambat sedikit, mungkin ADM lebih teliti. Kalau ke Padang lain lagi, terbang jauh ke muka, sistem Padang. Ini kan barang ada. Cuman rasanya nanti menjadi besar. Kalau dunia bangsa baru, kalau tradisi baru. Tapi memperbaharui yang dulu, lama. Cuman kalau salah, sekarang menjadi orang yang bisa memperbaharui. Jadi kesimpulannya, jadi kesimpulannya, dengan adanya berbagai harokah gerakan dan perkembangan geopolitik, ekonomi, moneter dan sebagainya, ini mau dibahasakan bagaimana tradisi berburu di wilayah pinggir Jawa bagian timur ada semacam pemunculan suasana yang menjaminlah jika dunia sudah hancur, bahkan jika Indonesia sendiri jika berat seperti tim-tim lepas Aceh, Nanggung ini, bagaimana agar bisa stabil, tak terpengaruh. Nah, ini mohon dibahasakan. Baik Bang Hem, mohon dibahasakan. Yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan seperti ekonomi, moneter, geopolitik, ekonomi, moneter, perubahan kekuatan, militer dan sebagainya. Jadi kasarnya kalau di Indonesia di Hankanya stabil. Kalau di kampung mungkin geodemokosnya. Ya mungkin kalau diambil sedikit ideologi dan urusan makan minum, biar kita punya, biar terjamin lah seperti itu. Mohon dibahasakan Bang. Nanti kalau sampean membahasakan yang pakai bahasa yang bisa dipahami lah, karena saya tidak sekolah formal, akan saya nyambung nanti. Mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Abdul Aziz yang berada di tengah-tengah kita semua, dan alhamdulillah saya bisa mendengar suasana dan saya mencoba untuk memberikan urun rembuk berkaitan dengan pembahasan Kiai yang beberapa hari saya ikuti. Poin yang pertama berkaitan dengan tradisi berguru. Maksud dari tradisi berguru itu tentu saja menghubungkan sanad keilmuan yang tentu saja ini melintas batas generasi.
artinya dari generasi satu, generasi berikutnya, dan seterusnya, itu mewarisi yang disebut sebagai sanad keilmuan. Jadi antara guru dengan murid, antara muridnya murid, dan seterusnya, itu membentuk semacam sanad keilmuan. Dan itu kaitannya nanti merujuk pada pesantren satu dengan pesantren yang lain. Hal itu tentu saja bisa dibuktikan misalnya antara pesantren satu dengan pesantren yang lain saling menikahkan. Tapi saling menikahkan itu konteksnya biologis. Tetapi pada saat yang sama, itu mentransformasi pengetahuan dari satu pesantren ke pesantren yang berikutnya. Inilah yang dimaksud sebagai tradisi berguru yang terus berlangsung. Jadi, kalau pesantren satu dengan pesantren yang lain, ini ada hubungan, baik dalam konteks biologisnya maupun ideologisnya, yakni pewarisan tradisi ilmu, maka kita bisa paham apa yang dimaksud dengan tradisi berguru. Makanya tadi Kiai menyebutkan adanya Banten, ada kaitan dengan Banyuanyar, ada kaitan dengan yang ada di Madura, tempat yang lain misalnya Bangkalan, atau juga di tempat-tempat lain tuh kalau dihubungkan satu dengan yang lain, itu selalu nanti dalam konteks tradisi berguru. Nah, selain berkaitan dengan pewarisan ilmu tadi yang membentuk tradisi berguru, maka perlu adanya yang disebut sebagai kerjasama antara satu pesantren dengan pesantren yang lain membentuk ekonomi umat sebetulnya. Jadi membentuk ekonomi umat, jadi misalnya tadi bicara mengenai bagaimana menyiapkan lumbung pangan. Nah, lumbung pangan itu tadi kalau saya ringkas dalam istilah lumbung pangan itu disiapkan oleh pesantren-pesantren yang memiliki kaitan satu dengan yang lain dalam konteks tradisi berguru itu. Kalau misalnya Al-Wafa punya alumni, kemudian nanti alumninya punya pesantren. Yang alumni punya pesantren itu otomatis punya santri dan punya alumni. Itu nanti membentuk semacam tradisi berguru. Kemudian bagaimana memberdayakan ekonomi umat satu atap dari tradisi berguru itu. Dan itu nanti dikaitkan dengan komunitas pesantren yang lain. Makanya tadi ada contoh misalnya menyiapkan pangan itu dalam arti air dan macam-macamnya tadi, itu salah satu contoh sebetulnya membentuk ekonomi umat. Bagaimana itu bisa direalisasikan. Karena untuk menghadapi masa depan yang tidak bisa diprediksi sebetulnya. Ini yang jelas saja mengenai COVID ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Bahkan kita pun kebingungan, nanti ekonominya itu seperti apa kita tidak tahu. Makanya pesantren dalam hal ini otomatis ada kiainya, ada santrinya, ada alumninya, alumninya punya pesantren, pesantrennya nanti ada santri-santrinya lagi, terus begitu dan seterusnya, itu akan membentuk komunikasi satu dengan yang lain untuk memberdayakan ekonomi umat seperti apa nanti bentuknya. Nah, itu harus disosialisasikan. Karena ini penting. Kita kalau dalam konteks tradisi berguru bukan hanya sekedar belajar mengenai ilmu di dalam konteks kitab kuningnya, tapi bagaimana kita juga memberdayakan ekonomi umat atau dalam bahasa lain lumbung pangan itu bisa nggak disiapkan oleh pesantren. Nah, itu pasti harus segera dilaksanakan dan harus segera dikomunikasikan, terutama dari 10 kabupaten itu paling tidak
itu kalau dicari, itu pasti ada hubungan satu dengan yang lain itu. Entah dalam hubungan biologis atau dalam hubungan ideologis. Kedua-duanya itu pasti akan bisa terdeteksi. Dan itu nanti satu suara, oh iya kita akan membentuk lumbung pangan, sepakat kita akan mengadakan gerakan lumbung pangan di wilayah ini, di wilayah ini. Nah itu. Tapi kalau berkaitan dengan geopolitik, nah itu memang agak rawan. Karena tidak semua orang, tidak semua pesantren, tidak semua kiai paham mengenai geopolitik. Tapi alhamdulillah ada juga kiai-kiai yang sudah mulai berbicara mengenai geopolitik. Karena geopolitik itu kalau kita tidak hati-hati, itu akan terjadi bias. Contoh kasus saja supaya paham. Contoh kasus mengenai geopolitik, mengenai diambilnya kembali Hagia Sophia yang asalnya dari museum menjadi masjid, itu pun terbelah dua umat Islam. Kalau kita mendukung itu benar atau tidak, kalau tidak mendukung itu benar atau tidak, itu umat Islam sekarang terpecah dua. Salah Hagia Sophia. Ini karena konteksnya geopolitik. Jadi saya tidak akan bicara geopolitik kecuali kepada kiai-kiai yang khusus paham mengenai ini. Tapi kalau kepada kiai-kiai secara umum saya tidak berani untuk bicara mengenai geopolitik ini. Karena saya khawatir disalahpahami. Kecuali kepada kiai-kiai yang betul-betul paham geopolitik saya akan bicara. Tapi untuk bicara mengenai tradisi berguru, saya kira semua kiai paham. Bagaimana masa depan istilahnya umat Islam ini dalam rangka melihat fenomena seperti yang terjadi sekarang, COVID ini, kalau kita sendiri tidak menyiapkan diri, kemungkinan besar kita akan bermasalah. Kecuali kalau kita sudah menyiapkan lumbung pangan, dan lumbung pangan itu betul-betul dikoordinasi oleh para kiai yang di 10 wilayah kabupaten, 10 wilayah apa itu tadi istilahnya, 10 wilayah di Jawa Timur itu, yang tentu saja itu ada hubungan masalah biologisnya, ada hubungan masalah ideologisnya. Nah, yang ideologis tadi disatukan oleh apa? Oleh kitab yang disebut Al-Bidayah misalnya. Itu kan berarti penyatu kita. Dan yang terakhir, jangan sampai kita diombang-ambingkan untuk memecah belah umat. Hati-hati, umat Islam sekarang sebagaimana yang dipesankan oleh kiai dengan nada yang agak tidak terlalu konkret tapi agak abstrak, jangan sampai kita terbelah-belah. Apalagi isu sektarian itu sekarang begitu luar biasa, dan apalagi dikaitkan dengan isu kebangsaan sekarang. Isu-isu yang sebetulnya kurang begitu penting, tapi kemudian karena momennya itu dianggap penting, akhirnya isu itu dianggap penting. Contohnya tadi soal G30 SPKI. Nah itu sekarang sudah mulai dimainkan sekarang. Nah kalau kita tidak paham, tentu kita akan terbawa arus oleh pemahaman yang membenturkan antara agama dengan kebangsaan. Alhamdulillah saya juga harus merenung untuk hari-hari seperti ini, tapi dengan cara saya sendiri, karena besok tanggal 1 Oktober saya alhamdulillah lahir di muka bumi ini 48 tahun yang lalu. 1 Oktober persis jam 3 malam. Tanggal 1 Oktober saya lahir di muka bumi ini. Alhamdulillah. Saya kira demikian Kiai yang saya sampaikan. Tadi itu malam. Kok jelas sih? Lebih jelas sih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kami mencoba memikir beberapa menit yang lalu, ini sekarang rasanya sangat rawan. Kalau saya ikut mengomentari
Hagia Sophia di Turki atau tentang G30S, jelas serba salah. Tapi kalau tidak menyampaikan, rasanya ada yang perlu disampaikan. Apa? Yaitu sekarang kita sudah menjalani proses panjang. Mulai sebelum merdeka, yang dahulu ada Pangeran Diponegoro, setelah itu ada guru-guru kita di Jawa Madura, bahkan di Banten, dan setelah merdeka ada Orde Lama yang terkenal dengan Bung Karno, Presiden RI pertama, ya. Kelebihannya yaitu bahkan Bung Karno katanya. Nur kali ini yang dikenal dengan istilah Orde Lama. Ada Orde Baru. Di Orde Baru sekitar tahun 80 belakang, tahun berapa? Lupa. Itu rata-rata ada film G30PKI. G30PKI. Ada. Lupa saya tahun 80 berapa. Betul ya, 80-an ya. 80-an. Lupa saya tahun berapa. G30PKI filmnya. Apa 80 atau 70? 80. Lupa saya. Oh, 80-an enggak salah. 80-an oke ya. Cuman ketika reformasi ini hilang. Tidak diputar kalau di sana. Tidak salah. Oh, ini nyambung ya. Tidak diputar. Tidak diputar. Lah, sekarang akhir-akhir diputar lagi. Diputar lagi, cuman yaitu ada yang setuju, ada yang tidak. Dan kebetulan di sini juga undang-undang ada yang pro, yang sudah diamandemen, ada yang ingin kembali ke yang semula, belum diamandemen. Betul ya? Nah, kita ini sekarang sudah sampai kepada apa menjelang titik apa, tidak tahu saya. Kebetulan di tengah-tengah menghangatnya politik luar negeri ada COVID, tambah hangat lagi, tambah hangat lagi. Bahkan ada berita akan ada vaksin katanya, tahun dicari. Ada berita bahwa sebentar lagi ada peraturan harus vaksin. Saya dengar vaksinnya ada vaksin. Cuma jangan diambil ya, jangan diambil. Ini saya hanya sebatas dari kabar burung. Ini awas, ini kalau salah ada informasi dari orang yang sumbernya belum diketahui. Cuman katanya itu udah ada vaksinnya. Bahkan kalau salah bisa-bisa vaksin membuat kuatnya penyakit, lemahnya yang divaksin. Andaikan ada undang-undang, sebentar lagi harus divaksin. Lalu ada penemu lagi, jangan divaksin. Vaksin itu bisa memperkuat bakterinya, virus, dan melemahkan orangnya. Gimana? Apa harus ikut aturan atau boleh mengkaji tentang ilmu kultur mikobakteriologi? Ini panjang nanti. Dan jika ada isu lagi, nanti ada vaksin yang fungsinya mirip-mirip chip. Dengar. Ya. Coba ya, nanti ya. Agar kita bisa dikontrol, dilemahkan. Gimana ini? Di sinilah perlu apa tidak? Jika kita kalau di dunia terluas, di Indonesia terluas,
Jawa Timur terlalu luas, Cengkolang, Sudogiri, dan Banji, Buduran. Jika di Sulu Paten, walaupun sambil Cengkolang, mohon di tradisi ini membuat persautan tradisi yang bisa selamat dari tipuan. Contoh membongkar Nangro dulu, peristiwa flu burung. Siapa? Nur Fadilah Subarit. Siapa? Siti Fadilah Suparit. Suparing, Suparit. Suparit. ahli Menteri Kesehatan yang dihukum. Nah, itu kan ada isu seperti itu. Tapi apa boleh kalau kita menghubungi, mohon Siti Nur Fadilah keluarkan sementara. Atau saya Abdul Aziz ingin menemui beliau untuk membahas kaitan COVID sistem. Apakah rencana vaksin nanti sama dengan flu burung? Boleh apa tidak? Jika Abdul minta izin. Nah, ini bisa-bisa dipenggal, leher bisa digantung. Nah, jadi biar tidak digantung saya ini mungkin berhenti saja. Tapi kadung tersebar streaming ini, mohon Pak Menhem bahasakan bagaimana kita selamat dari tipuan ini intinya. Tipuan. Nah, jadi sampai di mana saya boleh berbicara? Soalnya begini, kalau saya bilang tradisi berguru yang sudah berjalan apa? Sudah lebih 9 abad. Dan kalau bicara orang-orang yang bersatu hari ini berarti lolos dari ujian revolusi industri Eropa dan perang dingin Barat Timur dan polemik antara undang-undang di amandemen dan tidak. Kalau bicara itu seakan-akan kita semua yang nyonton, yang lolos semua, yang lolos ya. Selamat ya. Lolos ya. Seakan kita terkuat. Nah, tapi kalau tidak bilang, takut ada yang tertinggal lalu langka. Contoh sekarang, saya Abdul Aziz, aslinya kan insya Allah paling orang tidak tahu dan tidak alim di Banyuanyar, benar. Terus terang. Cuman karena ada masalah belajar lalu dibantu teman-teman. Alhamdulillah ada wawasan yang bisa diperoleh dari para ahli. Nah, cuman untuk memunculkan, karena saya kurang alim, kan tidak layak. Bahkan saudara Khalid bilang ke saya, nah, nanti kurang lebihnya begini, kalau saya bilang, seakan-akan baca guru saya, tidak bilang seakan-akan, awas nanti kan, itu masalahnya, Pak. Ini bukan muka asal, bukan. Ada para ahli murni, ternyata iya, diikuti. Kalau yang saya tidak bisa, soalnya ada ahlinya, kayak Simron dan sebagainya. Nah, mungkin sebelum Pak Menhali bicara, mari, di sini kali mari, sebentar kali mari. Jadi seluruh paten ini kira ada suasana yang menjamin lah. Jadi kalau tahu besok ada perang dunia ketiga yang semua terbalut, biar cikal bakal suku bangsa baru bisa berwujud. Soalnya walaupun nuklir sudah selesai, belum tentu kita kuning habis semua masih ada. Orang bisa mati, tapi kalau kita kuning masih ada. Sulit, hilang semua. Paham ya? Jadi mari hari ini sebelum Pak Menhem bicara, mungkin sampean dulu. Cukup tak? Wah, Pak Menhem, Mas Menhem. Mari saya Pak Menhem. Ini diam-diam ini ngundang Menteri Kesehatan yang dihukum diam-diam. Siapa namanya? Siti Nur Siti. Oh, sudah ya, sedang apa namanya saya. Nah, cuman ini perlu didatangi untuk itu. Itu pun kelasnya, bukan kelasnya. Cuman seruan namanya seruan. Mari. Ayo, Baik. Yang dipikirkan oleh Kiai Abdul Aziz ini bukan persoalan sederhana.
yang dipikirkan oleh Kiai Abdul Aziz itu adalah persoalan global dan kompleks. Tentu saja kita yang statusnya sebagai santri, yang statusnya sebagai alumni, mungkin ini adalah persoalan yang sangat luas dan rumit. Tetapi harus dipahami bahwa Kiai Abdul Aziz ini pikirannya bukan hanya sekedar mikir pesantren saja. Bukan hanya sekedar mikir al-wafa saja. Bukan hanya sekedar mikir santrinya saja. Tetapi yang dipikirkan adalah global. Melintas batas tradisi, melintas batas bangsa-bangsa, melintas batas kultur macam-macam. Bahkan kebangsaan pun beliau bahas. Jadi supaya kita gampang mengikuti, seharusnya sederhananya begini. Kalau semua yang terkait dengan tradisi berguru itu sering berkomunikasi, merapatkan barisan, baik yang ada di Banyuanyar, baik yang ada di Bangkalan, baik yang ada di Jember, atau wilayah Besuki secara umum, itu kan satu tradisi besar itu sebetulnya yang dibangun dan dilandasi oleh kitab pesantren, kitab kuning itu. Artinya kalau terjadi komunikasi yang terus-menerus, menyikapi zaman seperti ini, pasti akan muncul yang namanya solusi. Nah, salah satu cara yang sederhana adalah bagaimana ketahanan pangan itu, lumbung pangan itu, tetapi nanti supaya tidak terpengaruh dengan konstelasi politik global yang macam-macam itu, bahkan kita pun sulit untuk memprediksi sebetulnya ini bagaimana nanti pada akhirnya. Kita cukup sekarang mulai membiasakan diri dengan semua bahan-bahan pangan yang betul-betul murni dan tidak terhubung dengan hal-hal yang sifatnya kimiawi. Misalnya bagaimana itu? Nah, itu apakah sudah dibahas di kalangan para kiai yang melibatkan banyak pesantren yang tradisi besar itu? Jangan-jangan hal yang seperti ini hanya dipikirkan oleh beberapa kiai, termasuk hanya oleh Kiai Abdul Aziz. Kiai-kiai yang lain belum sampai ke arah sini. Makanya ini tentu saja ini PR besar bersama. Saya optimis kalau para santri, para alumni itu bisa mengikuti kiai, pemahaman kiai, itu pasti pikirannya itu maju. Pikirannya itu global. Tidak hanya mikir soal bagaimana cara berwudu yang baik, bagaimana cara sholat yang baik, bukannya sekedar itu. Tapi justru memikirkan dunia ini seperti apa nanti ke depan, membangun ekonomi seperti apa. Nah, salah satunya membangun pasar itu contohnya itu. Itu contoh konkret yang bergerak siapa? Alumni bergerak, santri bergerak, Kiai Abdul Aziz bergerak. Cuma masalahnya kiai-kiai yang lain bisa nggak mengikuti cara-cara seperti ini? Nah itu tentu saja itu harus ada komunikasi. Nah komunikasi berdasarkan apa? Berdasarkan tradisi berguru itu. Makanya berkunjung ke pesantren A, berkunjung ke pesantren B, berkunjung ke pesantren C, yang di Jawa, di Madura, semua diobok-obok sama Kiai Abdul Aziz, supaya apa? Menyambung rasa itu, bahwa kita berasal dari satu tradisi besar, bagaimana cara menyikapi zaman ke depan ini. Apalagi dengan kajian geopolitik, itu akan semakin luas kita akan bicara bahwa ini memang akan terjadi istilahnya pertarungan ideologi besar, blok kanan dan blok kiri itu betul-betul semakin kelihatan sekarang. Makanya jangan sampai kita jadi korban. Solusinya hanya satu, supaya kita nggak jadi korban. Merapatkan barisan berdasarkan tradisi berguru, dan satu dengan yang lain saling komunikasi, saling menopang kekuatan ekonomi di antara kita sendiri. Contoh sederhana yang tadi disebutkan dengan tanaman yang bebas kimia itu seperti apa. Nah, itu salah satu contoh yang dimaksud. Makanya berkaitan dengan vaksin yang sekarang masih problem juga. Itu kalau kita nggak divaksin, nanti dikiranya kita berseberangan. Kalau mengikuti vaksin,
pikirannya juga berseberangan. Lalu pilihan yang tepat seperti apa? Nah, itu memang butuh ketajaman analisa memang. Nah, ini karena di streaming saya harus hati-hati kalau bicara. Saya khawatir nanti kalau saya bicara di streaming kemudian apa namanya, dijatuhi vonis seakan-akan nanti saya harus berpihak pada yang mana. Tapi yang jelas saya hanya memberikan informasi bahwa ini kita sekarang berada dalam pertarungan global. Kalau dalam pertarungan global, mereka punya kekuatan, mereka punya kepentingan, dan seringkali agama dijadikan kuda tunggangan. Kalau agama dijadikan kuda tunggangan, kita susah membedakan itu tujuan yang murni atau ada tujuan yang sebetulnya bukan tujuan Islami, tapi Islam hanya dipakai sebagai kendaraannya saja. Nah, supaya kita bisa tahu bahwa kita tidak jadi korban, maka ikutlah guru, ikutlah tradisi berguru. Karena disitulah kita mencurahkan semua apa yang terjadi di sekitar kita kepada muara yang tepat. Disitulah guru akan memberikan solusi. Makanya bukan berarti Kiai Abdul Aziz itu apa istilahnya beliau sebagai rujukan yang satu-satunya, tidak. Ada beberapa yang lain, cuma ini beliau sebagai salah satu contoh bahwa ini harus betul-betul bisa direalisasikan. Ada yang di belahan Sanam itu ada juga, cuma ini harus dikoneksikan. Bagaimana cara mengoneksikan? Tentu saja merujuk pada tradisi berguru yang besar. Di Banten apakah ada seperti ini? Insya Allah ada. Di Banjar, Kalimantan Selatan, yang namanya istilahnya kiai yang ada di Banjar itu apa? Yang ulama sepuhnya sekumpul, kalau tidak salah istilahnya di sana dipakai. Itu membentuk tradisi berguru juga sama. Nah, cuma bagaimana kita mengoneksikan antara tradisi berguru yang satu dengan tradisi berguru yang lain. Sehingga menyikapi zaman itu betul-betul bisa kita selamat. Nah, yang terakhir berkaitan dengan itu tadi, soal mau berkomunikasi dengan mantan Menteri Kesehatan itu, dia kan punya banyak pengalaman. Cuma masalahnya ini mau dibongkar atau tidak, itu memang amat-amat berisiko. Tapi yang jelas itu harus mulai disikapi, supaya kita tidak lagi-lagi menjadi korban. Saya yakin di antara kita pasti akan bertanya, kita nanti kalau ada vaksin, kita mau divaksin atau nggak mau divaksin? Pasti bingung kita akan milih, mau divaksin atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Kita serahkan pada tradisi berguru. Sikapnya seperti apa, kita ikuti. Kalau kita memikirkan secara personal, jangan-jangan kita nanti terjebak. Khawatir nih, kita nanti terjebak. Jadi mau divaksin atau tidak divaksin, kita minta solusi dari tradisi berguru itu. Itulah cara kita menyelamatkan diri dari dilema-dilema. Saya kira itu, Kiai. Begini, Ini rasanya perlu diakhiri sementara. Karena kalau saya bilang bisa apa tidak bangsa ini bertahan di tengah-tengah banyak bangsa yang diduga bertikai. Kalau tidak mampu bertahan, coba buat suasana bangsa yang aman, yang tidak tergantung kepada bangsa yang munafik. Nah, tapi kalau masih bisa, mari kita bantu bersama-sama. Ini sangat jauh rasanya. Tapi kalau tidak bilang, ini rasanya ada pertanyaan yang saya tanyakan, termasuk bagaimana untuk mempertemukan dua pendapat antara memang benar-benar harus karena sudah ada wabah, ada mengatakan
itu kalau sudah sekarang harus karena terlanjur jadi seperti kalau di sawah urea ada mengatakan bisa pakai kompos yang ada mengatakan tetap urea tapi ditambah ral. Lupa saya. Sudah hari tahu, lupa obatnya, saya tidak ahli. Nah, ini kan 3 macam. Nah, bahkan termasuk COVID ini, corona. Ada mengatakan itu tidak ada vaksinnya. Yang ada cuman biar tidak aktif. Pak Hari. Tolong Ri. Kami ulangi. Ada mengatakan vaksin sudah harus. Soalnya ada wabah. Ada mengatakan tidak bisa itu. Tidak bisa divaksin. Yang bisa hanya diberi bahan apa namanya probiotik. Kiri. Agar tidak aktif. Tidak aktif. Mana? Kiri. Lama-lama menjadi mati. Asal jangan ditambah. Kalau ditambah, ada berita Agustus barusan ada virus baru. Bahkan ada yang mengkhawatirkan Januari ada sebentar lagi, ada. Ada isu, ada berita akan ada virus yang langsung mati mendadak. Itu. Bahkan tidak terasa. Dan namanya ada. Apa namanya, Ri? Happy hypoxia. Jadi walaupun terkenal COVID-19, diam-diam ada virus yang namanya, saya tidak hafal saya, happy hypoxia. Matinya tidak terasa. Masuk otak. Ada itu. Ini kalau dipanjang-panjangkan, rasanya perlu sowan kepada Ibu Siti Nurfadila Subari. Betul ya? Ya. Tapi apa enggak saya dianggap melawan siapa? Tidak tahu ini. Melawan asing atau melawan siapa ini? Ini masalah. Mungkin saya tahu jika Pak Menhem hati-hati dosen di UNER panjenengan ilmiah. Kalau saya kan tidak ilmiah, asal-asalan ngomong. Mungkin hukumnya beda mungkin. Kalau orang ilmiah dosen mungkin jelas tahu. Kalau saya walaupun misalkan untung-untungan ini. Dan kalau ini tidak dirasakan, tidak diuji, tidak dipikir mendalam, akhirnya sampai kepada chip yang dipasang di manusia. Katanya ada chip yang kiri. Chip. Tapi biasa sekarang. Jadi sekarang ada perusahaan orang diberi chip, dari sumbernya tetap boda mereka. Dibuka mati. Chip. Tapi sebagian bangga. Mengapa? Diakui oleh bank internasional. Padahal dibuat boda. Nah, jadi karena ini sampai kepada Ibu Siti Nur, Siti Fadila Subari, lupa saya mohon maaf, Siti Fadila Subari, ada kepada kontroversi informasi masalah COVID, masalah vaksin dan hanya sebatas pengendalian apa namanya nih, obat tidur lah, lupa saya, virusnya obat tidur, sampai tidak aktif, cuman diganti virus baru. Namanya happy hypoxia. Ada lagi. Cuma masalahnya korbannya ada, belum ada di berita. Apa? Kodenya G641D. G641D. Coba. Jadi kalau dulu Corona, SARS menjadi COVID-19, sekarang G614D. G614D. Ada namanya sudah. Ya itu. Jadi ada lagi. Nanti sampai pada chip nanti. Chip. Terus gitu. Jadi karena ini sudah sangat rawan, mungkin perlu minta doa kepada Mas Syekh mudah-mudahan selamat ini membantuan lagi. Mari masih pikir-pikir sambil minta masukan bisa lanjutkan apa tidak ini.
Soalnya kalau negara masih mampu menangani negaranya, makanya saya ini mudarat. Tapi kalau tidak mampu, negara mungkin jika tidak mampu boleh dimunculkan. Jadi mari perlu di sini sementara. Mungkin Pak Menhem mohon ditutup. Pak Menhem gimana mari? Ini kan agak rawan yang terakhir ini, mohon ditutup. Kalau saya salah diluruskan. Baik, Kiai. Paling tidak yang diutarakan oleh panjenengan dan disaksikan oleh para hadirin yang ada di tempat, mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan kita untuk mewaspadai apa yang akan terjadi di masa depan. Bahwa kita harus merapatkan barisan dan jangan terburu-buru untuk melihat sebuah fenomena tanpa kepada para ahli ataupun saudara-saudara yang punya kemampuan di bidang keilmuannya tersebut. Nah, berkaitan dengan persoalan COVID yang sebentar lagi juga akan muncul virus-virus yang baru, maka itu adalah sesuatu yang niscaya. Cuma bagaimana kita bertindak yang arif, bijak, mungkin kita tidak akan sama dengan sikap orang lain, tetapi percayalah bahwa meskipun kita memiliki sikap yang tidak sama dengan orang lain, tapi kita punya tujuan yang baik dalam rangka menyelamatkan umat ini dari pengaruh antichrist atau bahasa Islamnya gerakan Dajjal ke depan ini yang memang semakin luar biasa dan kita harus waspada. Dan kita harus merapatkan balisan. Apalagi chip itu bukan hanya diumumkan di tempat ini, tapi teman-teman saya di gereja-gereja sudah juga bicara soal ini, bahwa chip ini sudah berlaku. Dan kebanyakan mereka yang berkaitan dengan pebisnis-pebisnis besar dan politik-politik besar, itu mesti ada chipnya. Dan chip itu salah satu tanda bahwa ini membuat semacam kelompok besar dan itu kaitannya sekali lagi ada kaitan dengan masa depan. Dan itu yang bahasa Islamnya disebut Dajjal atau bahasa Kristennya disebut Antichrist. Itu. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah di masa depan yang tentu saja sangat halus dan kita harus merapatkan barisan dan konsultasi dengan guru-guru kita. Saya kira demikian, Kiai, yang saya sampaikan. Cukup sampai di sementara. Kepada semuanya dengan tanpa menyebut nama dan elemen. Jika yang dari kami ada yang dianggap mudarat atau merugikan, mohon segera bilang salah lah dengan melalui telepon atau WA yang ada di nomor berapa, Ri? Nomor 082 140 591 033. Jadi kami ulangi, jika ada yang membuat tidak nyaman kepada pihak-pihak atau melanggar pasal lah, itu mohon di-share langsung. Dan saya akan ngaku salah jika memang salah. Langsung hubungi, telepon langsung bisa. WA langsung kepada nomor telepon, kami ulangi, telepon 082 140 591 033. Mohon ditulis, telepon. Jadi kalau memang salah, akan saya membatalkan informasi kalau salah. Cuman dengan kritik yang memang tanggung jawab, ini telepon WA 08 082 140 591 033. Karena tidak ada yang kritik, ini bisa bergulir nanti.
walaupun bukan di sini, walaupun pindah ke orang lain yang lebih tahu, atau memang yang tahu yang di luar dan jauh dari pengalaman kami. Sampai di sementara dan orang dari kiai Tulung Sepo, para sepo sebagai coba sampai di sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi